Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi santri-santri hebat. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan di tengah pandemi ini. Dan jangan lupa rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan berjaga jarak. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Renita Rizky Amelia, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita masih pada materi surat pribadi dan surat dinas. Pertemuan sebelumnya, kita telah belajar untuk mengidentifikasi dan menyimpulkan surat, sehingga kita dapat mengetahui informasi surat tersebut. Nah, selain informasi surat, adapun hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui, yaitu unsur-unsur dan kaidah kebahasaan surat. Hari ini kita masuk pada kompetensi dasar menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu menelaah unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menelaah aspek kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur surat dan kaidah kebahasaannya. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya? Yang pertama, unsur-unsur surat. Surat pribadi dan surat dinas dapat dikatakan lengkap apabila terdapat unsur-unsur yang lengkap di dalamnya. Unsur yang pertama yaitu unsur surat pribadi. Coba sebelum masuk pada unsur surat pribadi, silakan kalian perhatikan surat berikut. Kemudian, apakah ada bagian yang kurang? Nah, setelah menyimak surat pribadi tersebut, bagian apa saja yang masih kurang? Yaitu nomor 1, tempat dan tanggal surat. Kemudian, nomor 3, salam pembuka. Dan nomor 6, bagian penutup surat. Ini merupakan bentuk lengkap dari surat pribadi yang rumpang tersebut ya. Nomor 1 yaitu tempat dan tanggal surat. Jakarta 25 April 2020. Kemudian nomor 2, tujuan atau alamat surat, yaitu teruntuk nenekku tersayang di Kuningan, Jawa Barat. Jadi tujuannya yaitu untuk nenek dan alamatnya di Kuningan. Kemudian nomor 3, salam pembuka. Salam pembuka ini dapat berupa Assalamualaikum atau selamat pagi, seperti itu ya. Kemudian nomor 4, bagian pembuka atau paragraf pembuka. Biasanya bagian pembuka surat pribadi itu berisi menanyakan kabar atau berisi basa-basi terhadap orang yang akan dikirimi surat, seperti itu. Kemudian nomor 5. Nomor 5 ini merupakan bagian isi surat. Biasanya pada bagian nomor 5 ini berisi maksud pengirim menuliskan surat. Kemudian nomor 6, bagian penutup surat. Bagian penutup surat ini biasanya berisi harapan si pengirim untuk penerima. Misalnya harapan untuk mendapat balasan surat atau harapan semoga yang dikirimi pesan agar sehat selalu, seperti itu. Kemudian nomor 7 yaitu salam penutup. Nah, pada bagian salam penutup ini dapat berupa wassalamualaikum atau sampai jumpa ya. Kemudian bagian yang terakhir yaitu nomor 8, tanda tangan dan nama jelas pembuat surat. Nah, di sini merupakan identitas atau nama si pengirim surat. Sampai sini paham? Jadi, unsur-unsur surat pribadi itu ada 8. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat.
Yang kedua, tujuan atau alamat surat. Yang ketiga, salam pembuka. Keempat, bagian pembuka surat atau paragraf pembuka. Yang kelima, bagian isi surat. Yang keenam, bagian penutup surat. Yang ketujuh, salam penutup. Dan yang kedelapan, tanda tangan dan nama jelas pembuat surat. Nah, unsur-unsur surat ini harus disusun secara runtut. Mengapa demikian? Karena apabila tanda tangan terletak di awal, itu strukturnya akan tidak jelas ya. Kemudian surat pribadi disusun secara runtut agar pembaca mudah memahami surat tersebut. Kemudian pembahasan yang kedua, unsur-unsur surat dinas. Sebelumnya, silakan perhatikan surat dinas berikut ini. Apakah ada bagian yang kurang? Setelah memahami surat dinas tersebut, bagian apa saja yang masih kurang? Yaitu nomor 2, tempat dan tanggal surat, kemudian nomor 5, perihal surat, dan nomor 10, bagian penutup surat. Nah, apabila dilengkapi, maka surat dinas yang masih rumpang tersebut akan tampak seperti ini. Kita telah belajar bersama mengenai unsur-unsur surat pribadi, yaitu ada 8 unsur. Kemudian di sini unsur-unsur surat dinas itu terdapat 13 unsur. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Bagian kepala surat ini berisi tentang identitas pengirim, yaitu siapa pengirimnya? SMP Bunga Bangsa. Selain identitas juga berisi alamat pengirim, yaitu Jalan Melati 2 nomor 9 Kabupaten Bekasi. Nomor 2, tempat dan tanggal surat, yaitu Bekasi 10 April 2020. Kemudian nomor surat biasanya berisi tanggal dan tahun dibuatnya surat. Kemudian nomor 4, lampiran surat. Nomor 5, perihal surat. Bagian perihal surat ini berisi tentang topik surat tersebut. Nah, topik ini yaitu misalnya surat ini itu merupakan surat undangan atau surat pemberitahuan atau surat pengumuman, seperti itu ya. Kemudian nomor 6, alamat surat. Alamat surat ini biasanya terdapat kata YTH atau yang terhormat. Dan juga terdapat alamat dari si penerima surat. Di sini alamat suratnya ditujukan untuk yang terhormat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Kemudian nomor 7, salam pembuka, ditandai dengan kata dengan hormat. Kemudian nomor 8, paragraf pembuka. Pada bagian paragraf pembuka biasanya berisi tentang maksud si pengirim menuliskan surat tersebut. Nah, pada bagian paragraf pembuka ini berkaitan dengan bagian perihal. Misalnya, pada bagian perihal tertuliskan undangan. Oleh karena itu, pada bagian paragraf pembuka itu menjelaskan undangannya itu dalam rangka apa, seperti itu. Kemudian misalnya pada bagian perihal bertuliskan pemberitahuan lomba. Berarti pada bagian paragraf pembuka dijelaskan tentang lomba apa yang akan diadakan dan juga siapa yang akan mengadakan. Nah, kemudian nomor 9 yaitu paragraf isi surat. Nah, pada bagian ini biasanya berisi tentang hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan. Dan juga berisi tentang tujuan atau maksud pengirim menuliskan surat tersebut. Misalnya untuk meminta izin atau meminta kehadiran, seperti itu ya. Kemudian nomor 10, paragraf penutup. Pada paragraf penutup biasanya berisi tentang ucapan terima kasih dari pengirim surat. Kemudian nomor 11, salam penutup ditandai dengan kata hormat kami. Nomor 12, tanda tangan dan nama pembuat surat. Bagian ini menunjukkan identitas pengirim surat. Dan
unsur yang terakhir yaitu tembusan. Pada bagian tembusan ini digunakan untuk mengirim surat kepada pihak yang tidak disebutkan pada bagian alamat surat. Seperti itu ya. Jadi ada 13 unsur-unsur surat dinas. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Nah, biasanya kop surat ini terletak di atas garis ya. Kemudian nomor 2, tanggal pembuatan surat. Nomor 3, nomor surat. Nomor 4, lampiran surat. Nomor 5, perihal surat. Nomor 6, alamat surat. Nomor 7, salam pembuka. Nomor 8, paragraf pembuka surat. 9, paragraf isi surat. 10, paragraf penutup surat. 11, salam penutup. 12, tanda tangan dan nama pembuat surat. Dan yang terakhir nomor 13, tembusan. Unsur-unsur surat dinas pun sama seperti surat pribadi, yaitu harus disusun secara runtut. Karena apabila tidak runtut maka akan membingungkan si pembaca atau si penerima surat. Sehingga apabila disusun secara runtut maka akan memudahkan penerima surat dalam memahami surat yang dikirim. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua yaitu kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Kaidah kebahasaan yang dimaksud ialah penggunaan bahasa pada surat pribadi dan surat dinas. Kaidah kebahasaan tersebut diantaranya kaidah kebahasaan surat pribadi, penggunaan kata sapaan, kata kerja aktif, kata ganti orang, dan kata tidak baku. Kemudian kaidah kebahasaan surat dinas yaitu penggunaan kata sapaan, kata kerja aktif, kata ganti orang, dan kata baku. Jadi untuk yang membedakan kaidah kebahasaan antara surat pribadi dan surat dinas yaitu penggunaan kata baku dan kata tidak baku. Kaidah yang pertama yaitu penggunaan kata sapaan. Pada surat pribadi contohnya yaitu Galuh sahabat karibku. Nah ini penyebutan nama itu menunjukkan penggunaan kata sapaan. Kemudian contoh surat dinas, atas perhatian Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Nah di sini penyebutan nama penerima juga termasuk dalam penggunaan kata sapaan pada surat dinas. Berikutnya penggunaan kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang pada surat pribadi itu ditunjukkan oleh kata yang bergaris bawah ya. Contohnya kamu, aku, kita, seperti itu. Kemudian contoh penggunaan kata ganti orang pada surat dinas yaitu kata kami. Kaidah yang berikutnya yaitu penggunaan kata kerja. Masih ingat apa itu kata kerja? Yaitu kata yang menunjukkan sebuah tindakan atau pekerjaan. Pada surat pribadi, contohnya kata memelihara, menghabiskan, berkembang, membalasnya, seperti itu ya. Kemudian penggunaan kata kerja pada surat dinas. Misalnya, kami beritahukan bahwa demikian surat pemberitahuan ini kami buat. Atas perhatian Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih. Ya, jadi kata kerja itu contohnya memelihara, mengucapkan, membaca, menulis, berbicara. Masih ingat ya, ketika semester 1 kita sudah belajar mengenai kata kerja. Kemudian kaidah berikutnya yaitu kata tidak baku untuk surat pribadi. Surat pribadi tidak resmi ditujukan kepada perorangan yang sifatnya kekeluargaan atau persahabatan, sehingga menggunakan kata tidak baku. Sedangkan surat pribadi resmi ditujukan kepada instansi sehingga menggunakan kata baku, yaitu kata yang sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi contoh surat pribadi tidak resmi yaitu misalnya ketika kalian mengirim surat untuk teman kalian atau untuk saudara kalian yang jauh, itu merupakan surat pribadi tidak resmi asalkan bahasanya sopan ya. Kemudian untuk surat pribadi resmi, contohnya itu ketika kalian tidak berangkat sekolah karena sakit. Kemudian kata baku untuk surat dinas. Mengapa surat dinas ditulis menggunakan kata baku? Karena surat dinas dibuat oleh instansi. Coba masih ingat tidak apa itu instansi? Yaitu
lembaga, sekolah, atau perusahaan. Nah, karena dibuat oleh sebuah instansi, maka surat dinas itu menggunakan kata baku atau kata yang sesuai dengan KBBI. Sampai sini paham? Simpulan materi hari ini yaitu terdapat 8 unsur surat pribadi dan juga 13 unsur surat dinas. Unsur-unsur ini menunjukkan kelengkapan surat. Jadi harus diperhatikan ya ketika kita menyusun sebuah surat. Kemudian kaidah kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Ini terdapat 3 persamaan kaidah yaitu penggunaan kata ganti, penggunaan sapaan, dan penggunaan kata kerja aktif. Kemudian perbedaan kaidah kebahasaan 2 surat ini yaitu penggunaan kata tidak baku untuk surat pribadi dan penggunaan kata baku untuk surat dinas. Begitu ya. Oke, cukup ya materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, sampaikan di grup Bahasa Indonesia kelas masing-masing. Setelah menyimak materi ini, silakan kalian mengerjakan kuisnya ya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang menyusun surat dinas. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Terima kasih telah menyimak video hingga akhir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.